Halo Sobat Literasi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan resensi buku yang berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Salah satu aliran filsafat kuno yang ternyata di era modern kita ini, yakni Stoicisme, yang dimana yang diterbitkan oleh Kompas dan dilengkapi ilustrasi oleh Levina Lesmana. Judulnya ini sederhana, namun di dalamnya memiliki banyak makna yang mengajak kita untuk lebih santai, terus juga gimana sih kita tuh sambil membicarakan cara menghadapi hidup kita ini. Nah, dan juga Henry Manampiring ini menulis buku yang diangkat dari pengalaman pribadinya, ya, seperti menghadapi kecemasan dalam masalah mental, lalu dalam prosesnya itu gimana. Ia juga menemukan stoicisme ini sebagai panduan berpikir yang logis dan menenangkan. Nah, untuk buku ini sendiri menjelaskan stoicisme dengan bahasa yang ringan, lalu mudah dipahami, dan juga pengenalan dari stoicisme dari Henry itu mengenalkan tokoh-tokoh yang penting seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Nah, yang dimana ini nih menekankan bahwa stoicisme ini bukan teori kaku, melainkan sebagai panduan hidup yang mengajarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Nah, yang kedua itu ada dikotomi kendali. Nah, ini nih kayak konsep inti dari stoicisme itu sendiri. Misalkan nih, hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Nah, kita tuh bisa mengatur gimana sih komentar dari orang lain itu ke kita, terus lalu gimana sih respon kita untuk mereka gitu juga. Nah, yang ketiga itu adalah mengolah emosi, yang dimana Henry ini memberikan tips menghadapi rasa takut kita, kecewa, dan juga menyinggung masalah yang relevan, misalkan tekanan kerja, ujian, ataupun komentar negatif yang berada di media sosial terhadap kita. Yang keempat itu nilai hidup dan praktis stoik, yang dimana buku ini menekankan bahwa pentingnya hidup sesuai prinsip yang baik, yang dimana bukan mengajar pujian dari orang lain, tapi untuk atau materi semata, tetapi itu tuh sebagai latihan kita dari negative visualization yang refleksi dari yang dapat langsung dipraktikkan. Dan juga menariknya dari buku ini nih, yaitu disertainya ilustrasi yang membuat pembahasan tuh lebih mudah dipahami, lalu juga penyajian yang komunikatif. Meskipun berbicara tentang filsafat, Henry itu menggunakan bahasa sehari-hari yang ringan, kadang juga diselingi humor, yang dimana buku ini relevan dan masalah yang sering kita hadapi kayak stres, overthinking, dan tertekan itu bisa kita lihat di buku itu. Dan juga untuk kekurangannya itu sendiri, kayak kita sebagai pembaca itu mungkin merasa bagian awal buku itu sedikit panjang, dan pada masuk ke inti dan sebelum masuk ke latihan stoiknya. Nah, namun hal ini bisa dimaklumi karena penting untuk memahami dasar-dasar terlebih dahulu. Nah, pesan utama yang disampaikan buku ini yakni kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Yang dimana ketenangan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari bagaimana cara kita merespon kehidupan. Nah, prinsip ini sangat berguna untuk siapapun yang ingin hidup lebih tenang, bijak, tanggung jawab, dan menghadapi tantangan. Nah, jadi untuk keseluruhannya, filosofi teras ini adalah bacaan yang bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, atau siapapun yang ingin memahami cara mengolah pikiran dan emosi. Buku ini mengingatkan kita bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan pencapaian materi kita. Nah, mungkin demikian resensi buku yang bisa saya sampaikan, yaitu Filosofi Teras karya Henry Manapiring. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bacaan teman-teman sekalian. Saya Alfi Kamarsadara dari SMA Negeri Sumatera Selatan. See you.